Hai teman-teman PSK, balik lagi di podcast kesayangan kamu, podcast sama kita, sama aku Andres Adelio. Hari ini bintang tamunya sangat luar biasa, spesial. Siapa lagi kalau bukan Anggis Devaki. Hai, halo. Halo Anggis. Hai. Pertama-tama aku mau bilang selamat datang di PSK. Terima kasih. Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih sudah mengundang. Ya. Sebelumnya kita waktu itu udah pernah ngonten 7 bulan lalu. Bener. Gila itu ya? 7 bulan. 7 bulan lalu lu bayangin. Oh my God, waktu itu lama ya. Anggis masih bolak-balik Jakarta Bali. Iya, Sekarang benar. udah jadi anak Jakarta. Iya dong. Gimana setelah berapa? 6 bulan lah ya? Kurang lebih ya, 6 bulan lebih. Tinggal di Jakarta. Enak Jakarta apa enak Bali? Tetap anak Bali dong. Tetap Bali ya. Ya, Bali Pride. Tapi kan Anggis di sini cuman karena maksudnya ya harus kerja, harus apa segala macam. Gimana tuh komunikasi sama orang tua? Anak kesayangannya. Anggis anak pertama kan ya? Anak pertama, cewek, kesayangan, terus harus apa bilangnya merantau ke kota orang sendirian. Ada kekhawatiran gak sih orang tua? Ya pastinya ada kan, mama pasti selalu cek di mana, terus selalu telepon lagi ngapain sekarang gitu. Pokoknya mama papa tuh selalu tahu jadwal Anggis tuh kemana setiap hari kayak gitu. Dan kalau misalnya Anggis mau keluar pun pasti kasih tahu mama, mau even itu ke mall atau apapun. Oh Emang iya? udah kebiasaan aja sih. Sekomunikatif itu ya? Iya, selalu telepon. Pokoknya setiap hari tuh pasti ada telepon sekali gitu. Berarti bahkan orang tuanya lebih posesif dari pacarnya sendiri lah ya. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Itu juga saya emang mungkin kebiasaan dari dulu kali ya. Iya. Kayak emang kebiasaan apa-apa kabarin mama gitu. Malahan kalau misalnya dari Anggis sendiri gak kabarin mama tuh kayak ada yang kurang gitu. Iya karena gini, kamu kan di Bali pun katanya anak rumahan kan. Jadi sekalinya kayak udah jauh terus sekarang harus keluar-keluar ya pasti adalah mau report-reportnya. Iya benar sih. Gitu. Sama by the way selamat Anggis baru potong gigi. Iya, ya ampun. Ini salah satu ritual yang sakral ya untuk orang Bali katanya. Tapi maaf aku kemarin gak bisa datang, aku diundang Iya, sama gimana sih, Anggis, aku kangen gak bisa banget datang. Bukan nggak mau ya, tapi nggak bisa. Gitu. Tadi aku udah mikir gini, wah sekalian nih liburan ke Bali, ya kan pengen ke Bali sama datengin acaranya Anggis, taunya emang nggak bisa. Maaf banget ya, aku nggak bisa datang. Tapi selamat sekali lagi karena katanya harus wajib potong gigi. Tapi sumpah ya, aku tuh harusnya sama Bali aku agak deket karena kan kayak aku pernah ceritain di beberapa kali kesempatan aku tuh mama papaku kan bulan madu di Bali sampai tinggal di Bali. Sempat. Iya di Denpasar di Padang Sambian. Oh. Mama papa tinggal di sana sampai ya mau 2 tahun lah. Sampai aku hamil 8 bulan. Tadinya aku mau dilahirin di sana, bener-bener jadi anak Bali harusnya. Oh gitu. Iya, nggak jadi karena nenekku bilang dia pengen ngelihat mamaku tuh lahiran di Jakarta. Dan nggak tahu kenapa orang tua zaman dulu kan paling nggak bisa ya kalau hal-hal hamil terus ngebantah orang tua tuh bagi mereka itu akan bahaya Iya gitu. sih, Jadi udah iya turutin sih. aja. Iya. Jadi anak Jakarta. Anak Jakarta. Nah, untuk mama papa yang cukup tahu Bali gitu ya, dan aku juga maksudnya pernah walaupun masih dalam kandungan, aku aja baru tahu loh di Bali tuh ada istilah potong gigi. Iya sih, orang-orang kayak baru tahu juga sih. Karena waktu Anggis undang-undang gitu kan dikirain, Anggis nikah. Iya kan? Pada kaget orang Pada ini kaget, ritual mungkin apa gitu. undangannya mungkin kayak orang nikah gitu. Karena mungkin berdua, karena itu undangannya cuma nama Anggis sama adik Anggis. Dan nama cowok lagi Nama kan cowok di lagi situ. gitu. Jadi Anggis kayak enggak, ini potong gigi itu kayak ritual emang yang harus dilakuin sama orang Bali khususnya gitu. Oke. Yang itu kalau mama papa Anggis bilang sih itu utang orang tua sama anaknya yang terakhir sih. Potong Istilahnya adalah utang orang tua, kewajiban orang tua untuk melaksanakan itu. Iya, Berarti ntar Anggis punya anak, Anggis yang Anggis harus juga kayak gituin anak Anggis gitu. Anggis ini tuh adat apa agama sih? Agama iya, adat iya gitu sih. Jadi adat Bali kan, misalnya budaya Bali, kalau emang yang khusus beragama Hindu gitu sih. Nah pertanyaanku gini, let's say aku waktu itu lahir di Bali, besar di Bali, tapi kan aku muslim nih. Iya. Terus aku lahir di Bali, aku muslim, harus potong gigi gak? Oh enggak sih. Berarti emang harus sesuai tergantung agamanya. Oke, gitu sih. berarti lebih ke agama bukan adat ya? Iya. Iya. Ya pastilah banyak orang yang kaget karena aku aja ngerasa kayak, aku udah hampir 27 tahun hidup gitu ya. Baru denger tuh di Bali kan orang pasti taunya nyepi. Iya Ya kan hari raya nyepi atau ngaben apa segala macam, kalau potong gigi tuh baru banget orang tahu gitu. Tapi gimana kemarin prosesnya lancar semua? Setengah lancar. Terus awal sih deg-degan ya, karena kan kayak Dikirain sakit ya? iya dikira sakit, terus ngilu, terus kayak gak tau lah, pokoknya campur aduk perasaannya. Terus waktu dilewatin, apalagi kan sebelumnya gitu disekap, bukan disekap sih. Bisa kayak mau diculik. Sebelum menuju ke tempat potong Prosesinya, itu kan kita ditaruh di kasur kan.
Jadi kita tiduran potong giginya. Didoa-doain. Iya gitu. Terus sebelum itu kita tuh harus diem di sebuah ruangan namanya balai di gedong gitu namanya. Kita tuh sebelum acara yang mulai kita harus diem di situ. Jadi waktu keluar pun kita nggak boleh sebenarnya nginjek tanah gitu karena sebenarnya kayak biar suci gitu. Jadi sampai dipakein kaos kaki. Tapi karena biasa diangkat sih sama digendong ya? Digendong. Tapi waktu itu Anggis enggak karena udah ada kain putih gitu. Jadi Anggis harus jalan di atas kain putih itu gitu sih. Nggak apa-apa jalan tapi yang penting nggak langsung nginjek tanah. Ya, ada alas lah. Alas putih gitu. Yang dipotong tuh? Gigi depan di atas. Kelinci. 1, 2, 3, 6. Pokoknya 6 di atas. Oh pokoknya 6 berderet. Iya 6 berderet. Anggis dipotong tuh maksudnya benar-benar dipotong kayak dipenggal gitu atau? Benar-benar dikikir gitu. Gerak pakai pisau. Kayak sejenis pisau gitu tapi nggak pisau sih. Emang ada khusus alat buat itu. Sama ahli gigi? Bukan. Oh bukan. Sama yang emang pemimpin upacara namanya pedanda gitu. Pedanda. Iya, ada yang digituin sama pedanda, ada yang emang khusus lupa sih namanya apa ya. Ini tuh kayak ustadz gitu kali ya kalau di Islam ya. Jadi kayak pemimpin upacaranya gitu. Jadi orang sembarangan ya. Emang khusus ada orang yang emang sering gituin gigi. Boleh gak orang tua yang misalnya orang tuanya inisiatif pengen boleh enggak gak? Sih kayaknya. Setahu Anggis sih enggak. Karena orang tuanya cuma doain dari samping gitu loh. Nemenin. Ya nemenin. Sakral banget ya. Iya sangat sakral. Tapi katanya bisa request bentuknya apa segala macam. Iya waktu itu sih Anggis karena udah sempat sekali terus kita disuruh bangun buat taruh liur kita dibuang gitu dulu ya. Dibuang dulu. Terus kita dikasih kaca. Gitu kayak dilihat udah bagus belum giginya. Kalau emang kurang ya kita bisa kayak custom gitu. Iya by request ya. By request kayak kalau masih kurang rata atau kurang panjang kurang pendek lagi giginya atau apa kita tidur lagi diginiin lagi. Anggis berapa kali request? Cuma sekali aja. Ada yang nggak sesuai waktu itu? Iya masih kayak kurang rata gitu, masih panjang giginya. Terus mama bilang, pendekin lagi sedikit, pendekin. Jadi ada Anggis itu digitin lagi terus ngaca kedua udah oke gitu. Nah, patokannya orang Bali harus potong gigi itu berdasarkan usia dewasanya atau kemampuan materinya atau ya orang tuanya netapinnya kapan aja gitu? Orang tua juga mau netapin kapan aja, tergantung hari baik juga. Terus dan tergantung apa ya siap dan enggaknya juga sih dan mungkin materi juga iya nggak tahu sih ya Anggis pokoknya itu pun mama yang netapin mumpung Anggis di Bali liburan gitu kan terus adik Anggis juga bakal sekolah soalnya di luar jadi biar sekalian aja mumpung ada waktunya gitu momennya lagi pas gitu jadi biar nggak saling tunggu Anggisnya di sini adik Anggis di sini kapan lagi kan jadi biar selesai aja gitu. Berarti bisa dibilang fleksibel ya maksudnya iya. Ya yang penting kalian mampu secara finansial dan mental ya lakukan gitu. Mungkin ya. Ada tapi yang Anggis tahu mental dan mungkin kesiapan kita dan waktu aja sih. Iya kan? Ada gak yang udah tua banget baru dipotong giginya? Mungkin ada. Tapi mungkin jarang kali ya. Paling mereka kalau misalnya mau potong gigi paling bersamaan kalau mereka lagi nikah. Itu biasanya orang nikah bersamaan sama orang potong gigi gitu. Jadi biar acaranya sekalian gitu. Tapi Anggis tau gak kira-kira biayanya berapa tuh kemarin? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Acara semewah itu? Nggak. Oh iya. Yang banyak mama papa Anggis ya. Anggis tuh ya udah ngejalanin aja karena Anggis nggak tahu apa kan prosesinya kayak gimana. Anggis pun bingung sampai hari H pun Anggis nggak tahu apa aja. Jadi Anggis yang tahu hari H ya potong gigi itu aja. Sebelumnya kan pasti ada ritualnya lagi kayak gitu-gitu. Dari karena Anggis bangun jam 2 pagi gitu kan. Make up terus jam 7-an gitu kita sembahyang ada apa-apa terus pokoknya di jam 9 itu baru potong giginya. Bisa setelah potong gigi juga ada acara lagi gitu. Jadi bener-bener kayak nikah ya? Kayaknya mahal deh. Soalnya banyak banget. Aduh, nggak tahu. Anggis, itu tuh harus gigi atas apa gigi mana aja? Misalnya nih. Harus gigi atas sih. Lah, misalnya ompong gimana? Nah, itu nggak tahu sih, Anggis. Iya kan? Gini, apakah peraturan harus 6 berderet atau boleh lengkap-lengkap? Misalnya ada yang ompong kan misalnya boleh dilengkapin gak ya? Mungkin boleh ya, tergantung giginya yang kali ya. Yang penting 6 gitu? Yang penting 6 di atas. Soalnya Anggis tanya juga, kok nggak sekali di bawah gitu? Emang harus 6 di atas sih, 6 emang di atas aja. 6 gigi atas gitu. Adik Anggis juga? Ya. Mama papa dulu juga begitu? Ada apa dengan angka 6 ya? Gak ngerti. Aku kepo deh kayak gitu-gitu. Pasti ada meaning-meaningnya tuh. Iya, kenapa harus 6, kenapa harus yang atas gitu. Oke lah, tapi yang penting Anggis sudah berhasil lewatin prosesi potong giginya selamat. Lega. Iyalah, karena sudah itu wajib jadi dewasa, officially dewasa lah ya. Oh, itu pertanda sudah dewasa. Iya. Anggis umur berapa sih sekarang? 21. Iya. Just turned 21. Berarti lahir 2002. Kanres? Tebak.
Anggis tahu sih kemarin. Udah tahu ya? 26 enggak sih? Tapi kelihatannya kayak berapa menurut kamu? Aku tuh selalu seneng ditanya umur tau. Aku tuh pengen tahu emang aku kelihatan tua ya? Aku pernah nyuruh kayak gitu kan ditebak, kamu udah 31 ya? Gitu. Tapi enggak kok, enggak. Jahat banget aku dibilang 31. Ya sesuai umurnya. Aku maunya dibilang 23 gitu. Enggak ya? Enggak kelihatan ya? Kelihatan sih, bisa jadi 23 juga bisa Iya aja. kan, masih enggak setua itu kan aku. Enggak kok. Oke, bicara soal umur. Anggis sekarang udah 21, sudah dewasa. Dewasa dong. Berarti mama papa tuh udah boleh pacaran belum sih? Sudah. Udah ya? Anggis udah punya pacar ya? Udah. Oh iya. Yang waktu konten terakhir sama aku udah punya pacar juga? Udah. Oh udah. Tapi kenapa kita tidak bahas ya? Karena waktu itu emang belum ini aja sih. Belum official kali, masih bukan, PDKT. Bukan. Emang waktu itu situasinya lagi orang-orang belum pada tahu gitu sih. Waktu itu udah main pacar yang sekarang? Udah sama pacar yang sekarang waktu kita konten yang terakhir? Oh, berarti pacaran udah berapa lama? Kok dia ketawa? Udah berapa lama pacaran? Dari SMA sih. Dari SMA? Iya. Kok bisa sih pacaran SMA langgeng? Berarti 4 tahunan. SMA. Hah? 2020 dong? Oh. Wow, 4 tahun. Iya. Ih, biasanya 4 tahun tuh usia toksik tau. Maksudnya? Enggak. Anggis ngalamin itu gak? Enggak sih. Tapi emang lagi LDR aja sih sekarang. Dia di Australia. Wah, ngeri banget. Ya udah nggak ketemu setahun lah. Ini pacar pertama Anggis berarti? Cinta pertama Anggis? Enggak. Gue baru menerka ya guys. So, di otak gue Anggis tuh masih anak kecil, belum boleh pacaran gitu. Tapi emang jarang ketemu aja. Soalnya dia juga kan kuliah di situ. Oke. Terakhir ketemu juga kayak Januari tahun lalu. Orang Bali? Enggak sih. Jakarta? Enggak. Orang Bali. Cuma dia nggak pure orang Bali katanya sih. Anggis kenalnya di mana? Di sekolah? Sekolah. Satu sekolah. Kita tuh satu kelas dari kelas SMP. Ya ampun. SMA juga bareng lagi. Iya, karena sekolahnya tuh kayak bukan sekolah yang negeri gitu, gimana ya bilangnya? Iya, swasta. Iya, sekolah internasional gitu. Iya, yang ada SD, SMP, SMA. Iya, jadi satu terus kan. Itu pun di satu kelas tuh isinya 2 kelas aja. Satu kelas tuh 18 orang doang. Jadi kelas Anggis bisa kelas 10. Adanya 2 kelas A sama B, isinya 18 orang gitu. Jadi kalian satu kelas? Enggak. Wah, itu lebih greget emang tuh. Dia pas istirahat, iya kan? Pas istirahat tuh caper tuh, main ke depan. Gak tahu sih kenapa dulu aja nggak ini kan, nggak terlalu nggak terlalu deket atau apa. Pokoknya malah deketnya akhir-akhir mau lulus. Jadi emang di sekolah nggak terlalu punya banyak apa gitu. Siapa yang make a move duluan? Dia lah. Cewek tuh kenapa kayak gitu ya? Emang kenapa sih kalau cewek yang make a move duluan? Aku mau tanya sama Anggis. Nggak tahu, nggak pengen aja. Takut dibilang murahan. Kenapa gengsi banget sih cewek tuh? Kalau Anggis sih bukan gengsi ya, emang kayak nggak aja sih. Kayak lebih gentle aja kalau cowok yang rich duluan gitu. Itu iya setuju, tapi terlalu klise gak sih? Terlalu klasik gitu. Menurut aku cinta tuh udah gak pandang gender sih. Iya sih, iya. Iya kan? If you want me, come on. Iya kan? Show me, tunjukin gitu. Lah, tapi kan ujungnya harus cowok dulu lah, masa cewek. Anggis, percayalah cowok juga ada overthinkingnya kalau mau deketin cewek. Kenapa? Kayak direspon gak ya ntar? Kan coba aja dulu. Cewek enak ngomong kayak gitu. Cowok emang kamu pikir gak pakai mental? Ya kalau cowok pemberani ya harus gitu. Iya, kalau nggak pernah ngechat ya nggak akan tahu. Betul sih. Kalau itu misalnya tuh di chat terus nggak dibahas ya udah berarti emang bukan. Gitu. Daripada kita nggak pernah coba ya mending. Kan kesempatan tidak dua kali. Tapi kadang cewek tuh kenapa kayak ngetes cowok, kita chat nih, padahal tuh cewek suka, tapi dilama-lamain. Ya, karena emang kita jual mahal aja dulu. Ya Allah. Pengen makan gua sama Mik nih. Semua cewek pada begitu ya di Indonesia Raya ini. Karena nggak tahu ya, mungkin tarik ulur istilahnya itu mah. Tapi emang gitu sih kayaknya, emang dilahirkan gitu nggak sih? Tapi nanti misalnya tuh cowok akhirnya bete nih gara-gara ditarik ulur ya kan, cowok itu cabut, terus tuh cewek juga nyesel tahu. Iya sih emang. Iya kan? Nah makanya daripada nyesel udah santai aja, jangan tarik ulur. Enggak, masalahnya kadang-kadang tuh kita kalau misalnya dideketin banget gitu, nggak tahu ya mungkin Anggis atau gimana, kayak bener-bener dilihat gitu, kadang tadinya kita suka gitu misalnya. Tiba-tiba jadinya kita tuh kagak ilfeel gitu. Tuh capek gak jadi cowok. Maju salah nih, takut ilfeel, mundur juga penasaran, disuruh nyoba. Tapi kalau misalnya
ada kalanya mungkin cowoknya udah pergi gitu, baru kita nyadar ternyata aku suka sih sama dia gitu. Terus jadinya sahabat kamu, sakit. Iya sih ya. Iya kan? Pernah gak kayak kita? Dulu kecil Dulu kecil udah pacaran. Emang Anggis pacaran umur berapa pertama kali? SMP apa SD? Astagfirullahaladzim, Gen Z. Tapi SD tuh ya cuma pacaran monyet doang. Cinta monyet, pacaran sama monyet dong. Cinta monyet. Iya. Maksudnya kayak di kelas pun kita nggak ngobrol. Kita tuh ngobrolnya tuh kalau udah di rumah, itu pun lewat BBM gitu. Iya, masih kaku, masih kalau kita malu. ketemu tuh kayak nggak kenal. Dua-duanya? Iya, kita. Sama-sama introvert berarti? Bukan, lebih ke kayak malu aja. Kan masih kecil lah, kelas 6. Oh, dia yang bicara yang SD? Iya. Kalau yang sekarang katanya Anggis bucin banget katanya. Masa sih? Yang bucin siapa, Anggis apa dia? Nggak tahu. Siapa ya? Mungkin dua-duanya, nggak tahu. Ya, Anggis ngerasanya? Iya. Pasti itu dalam satu hubungan ada tahu cowoknya yang lebih atau yang berapa persen gitu. Tergantung disposisi mana ya kali ya. Gitu. Ya sama-sama aja sih. Kalau misalnya kalau lebih mengungkapkan atau apa ya pasti cewek nggak sih suka kelingi-kelingi gitu. Tapi cowoknya yang lebih kayak iya gitu. Iya. Lucu ya. Tapi kan sekarang lagi LDR. Setahun. Iya. Sabar banget ya, guys. Takut gak dia di sana? Enggak sih. Bule kan cantik-cantik Australia. Tipe dia nggak boleh. Oh iya. Di Australia tuh banyak orang Asia juga ya? Ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya dia sama dia ya udah kerugian dia. Cewek, ngeri banget. Cewek tuh dibalik kata nggak apa-apa sebenarnya, gitu tahu cewek. Ya berarti bukan terbaik, ngerti gak sih? Nah, Anggis ngejagain LDR gimana? Seleb call kah, video call kah, Sherlock kah? Enggak sih, sering komunikasi. Pokoknya kita tuh selalu cerita hari-hari kita, misalnya mesti ngapain, aku kesini, aku makan dulu, kayak gitu. Sekecil itu pun mungkin kebiasaan dari dulu kali ya, bukan semenjak LDR, tapi emang dari awal ya kita kayak gitu. Jadi udah maupun LDR nggak LDR sama aja, tetap diterapkan. Nggak ada bedanya sih, terus kayak tetap tiap malam video call. Pokoknya ada aja waktunya kita untuk at least mendengar suara each other. Iya gitu. iya. Tapi kan kalau video call ini perbedaan waktunya berapa jam tuh? Video callnya jam berapa? Kalau Anggis di Bali sama dia kan di Perth sekarang sama. Jadi Wita gitu loh. Oh, Jakarta sama Perth sama? Kalau Jakarta sama Perth. Sama Perth beda satu jam aja. Oh, beda 1 jam doang. Jadi kalau kita jam 12 di sini, jam 1 di sana. Kayak Bali Jakarta. Oh alah. Iya masih oke lah ya. lah ya. LDR nggak? Aku suka nih gue ditanya balik gini nih. LDR buat Anggis tuh luar negeri apa luar kota ya? Luar kota LDR gak? Ya LDR sih. Kayak luar kota pernah tapi gak sampai pacaran. Wah? Iya. Kenapa maksudnya? Gak kuat aku. Kenapa gak pakai sampai pacaran? Jadi maksudnya gak ada status? Iya belum sempat jadi pacaran. Udah. Kenapa? Ya gak kuat. Gak bisa. Aku tidak sanggup. Maksudnya dari awal tuh udah LDR aja gitu. Jadi kenal nih terus LDR. Nah terus jalannya dong, namanya suka. Kalau orang sakel suka nih, gue suka, gue kejar lo gitu. Gue tunjukin, gue nggak pakai tarik ulur. Makanya aku benci ditarik ulur. Karena aku tuh to the point. Aku tuh nggak mau jadi sosok misterius. Tapi itu tantangannya buat cowok. Kayak itu tuh kadang ngetes ini orang bener suka nggak gitu. Enak lo jadi cewek lo. Kayak juri ya, ngetes maunya dikejar. Kan siapa tahu bukan kakak aja yang deketin. Mikirnya gitu ya? Astagfirullahaladzim, netting ya, cewek tuh netting ya. Tapi emang bener ya, hati wanita itu adalah lautan rahasia terdalam, susah dimengerti dan diketahui. Nah balik lagi ke kasusku yang tadi. Jadi kayak deket, aku tahu nih LDR dan aku tahu harusnya tidak bisa. Kenapa emang gak bisa LDR? Aku orangnya touchy. Sama Gis juga. Ya, jadi kalau misalnya kalau digantinya dengan video call dan telepon, kurang gak sih? Iya sih, tapi ya mau gak mau gimana dong. Aku tuh lebih gini loh, let's say walaupun kita kayak ketemu pacaran gak ke mall, gak kemana, gak pergi gitu ya, yang penting kita ketemu aja gitu, ngelihat wujudnya asli tuh aku seneng. Nah gitu sebenarnya juga iya sama kan? Nah makanya begitu aku coba nggak bisa deh kayaknya. Daripada aku paksain aku tembak, jadian terus ujung-ujungnya nggak works, ya kan? Jadinya cuma seumur jagung buat apa? Mendingan ya udah. Seumur jagung. Sama sekali gitu. Oke. Berarti harus yang sama apa? Kalau bisa iyalah. Kalaupun beda kota ya kayak Jakarta Bandung, Jakarta Bogor masih oke lah. Jauh banget yang kemarin. Yang kemarin beda pulau. Oh. Udah lama sih, udah lama banget. Gitu. Nah, Anggis inget gak yang bikin Anggis jatuh cinta sama yang pacar sekarang apa? Apa effort dia yang paling sweet yang pernah dia lakukan buat Anggis? Bukan effort sih, lebih ke perasaan nyaman. Karena Anggis susah nyaman sama orang.
Oke. Anggis Yang- tuh susah banget suka sama orang. Oke. Terus kalau misalnya pokoknya nggak tau lah, pokoknya gampang ilfeel juga. Dan apa ya, kalau sama dia waktu itu dia tuh tanpa yang harus ngejar-ngejar, tapi jadi liatin action. Nggak tau ya, waktu itu ada lah pokoknya Dia kayak slogan rokok berarti, talk less do more. Enggak. Enggak juga sih, pokoknya dia tuh yang cool gitu, tanpa yang harus yang terlalu banyak ngomong apa, tapi dia selalu ada gitu buat Anggis. Pokoknya waktu itu adalah pokoknya Anggis sedih atau apa, lagi ada salah paham sama sahabat Anggis gitu kan. Pokoknya lucu banget lah pokoknya, terus dia yang nemenin, terus tiba-tiba Anggis ngerasa kok nyaman ya sama dia gitu. Karena Anggis susah banget dapet kenyamanan di antara cowok-cowok. Ini cowok berarti pinter juga, dia cari momentumnya pinter nih. Oh, dia Anggis lagi butuh gue nih, datang. Jadi pemain ini. Oh mau. Enggak bercanda. Tapi maksudnya di antara cowok-cowok yang lainnya gitu, tapi Anggis kayak jarang nggak nemuin. Emang dia baik atau apa, tapi nggak nemuin titik Anggis nyamannya gitu. Anggis pokoknya nomor satu harus nyaman dulu sih. Kayak nggak tahu, sama kalau sama dia ya nyaman aja. Jadi awalnya ya nggak suka, tapi lama-lama karena nyaman jadi tumbuhlah jadinya. Oke. Namanya siapa sih? Boleh dikasih tau gak sih? Adrian. Iya. Adrian Halif. Bukan. Kan nebak ya, kan gak salah ya. Bukan, langsung digas. Dia nggak artis. Oh. No, dia bukan artis. Dia juga nggak suka terekspos gitu sih orang anaknya. Wah, berarti tapi kalian gak ada perbedaan pemikiran dengan Anggis yang harus bekerja di Enggak. entertain? Dia suportif banget. Makanya Anggis tuh Iya, jarang tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Biasanya Anggis kalau beda profesi itu akan repot tuh. Oh iya. Akan repot kayak cemburu-cemburuan. Banyak banget sih. teman-teman aku yang misalnya pasangannya itu bukan artis. Susah tuh untuk ngejelasin bahwa ini kan keperluan adegan apa segala macam, susah. Enggak sih, kalau dia paling cuma bercanda-bercanda aja kayak yang awas ya kayak gitu-gitu, tapi bukan yang serius banget gitu loh. Iya. Tapi ujung-ujungnya dia ngerti kayak ya mau diapain itu kan pekerjaan, dia bilang kayak gitu. Ya makanya nggak repot banget sih sama dia. Tapi katanya banyak bikin VT-VT di TikTok, editan kalian berdua tuh katanya banyak juga ya? Orang-orang Iya, bikin. fans-fansnya Anggis. Iya. Apa Anggis apa namanya? Anggis Lova. Katanya pada bikin video-video bucin-bucinan kalian berdua jadi VT diupload. Bukan video sih, karena kita jarang ada videonya juga. Oke. Kayak dulu, karena waktu itu kan Idol sempat ada highlight gitu, terus disuruh hapus highlightnya, jadi ya orang nggak bisa lihat aja sih, kayak story dulu gitu, udah kehapus. Terus sekarang mau buat lagi kayak males, kayak Kan bisa di archive, kenapa dihapus? emang bisa highlight di archive? Setahu aku bisa kan, Nggak tahu. kalau di archive jadi masuk ke story kan. Nggak tahu loh pokoknya. Highlight tuh setahu aku dari story. Iya, maksudnya highlight itu kemarin tuh nggak boleh ada. Iya. Jadi harus dihapus, ya udah. Ya sayang banget. Ya paling mereka edit foto-foto doang. Tapi Adrian mengerti, tidak bete dia. Enggak kok, dia santai aja. Tapi Anggis ada gak sih ngepost foto atau video di feed sama dia? Feeds ada. Ada. Tapi di bawah banget karena Anggis tuh feedsnya tuh 1000-an lebih kan. Jadi orang tuh kayak nggak akan Mager. Iya. Jadi ya udah. Kenapa nggak ngepost lagi yang baru-baru ini? Karena nggak pernah ketemu. Potong gigi dia nggak datang? Enggak. Pacar macam apa? Potong gigi nih bro, seumur hidup sekali Iya, nih. makanya nggak datang. Kenapa? Karena kuliah? Ya emang belum bisa pulang aja dia. Oke. Kalau Kanres bakal datang nggak? Walaupun Kanres di luar negeri. Kalau pacar ya, iya entar aku harus objektif. Misalnya aku adalah seorang pacar yang pacarnya harus potong gigi. Nah, Anggis tadi udah ngejelasin bahwa potong gigi itu sesakral itu. Iya, dan itu Seumur hidup sekali, wajib. Iya, wajib. Nggak akan diulang, sama kayak pernikahan. Tapi kakak lagi ya sibuk di Australia gitu kayak. Kalau bisa ditinggal, aku datang. Kalau bisa izin, aku izin. Oh iya. Loh iya loh, seumur hidup sekali. Iya sih ya. Iya kan? Kayak misalnya, maaf ya sayang aku nggak bisa datang karena let's say aku kuliah. Tapi kan Anggis juga bisa bilang bahwa ya aku juga nggak akan bisa ulang ini untuk kedepannya saat kamu lagi di Indonesia misalnya. Hal yang nggak bisa diulang gitu. Ya bahkan ulang tahun Anggis aja dia nggak ada juga. Wah. Gue takut salah ngomong nih. Hubungan orang nih resiko aja nih. Kan tanggal 28 November ulang tahun Anggis. Oke, potong giginya berdekatan. 7 Desember. Jadi 1 minggu lah, harusnya kan dia bisa pulang lah ya. Kayak seminggu gitu kan. Si Anggis juga mancing banget nih. Gue pengen ngomong sebenarnya tapi belum kenal. Terus tiba-tiba di DM lagi, bro lu ngomong apa Tapi gitu. dia gak akan juga nonton podcast ini. Segitunya. Katanya suportif. Sportif sih, tapi dia yang kayak yang
ya udah gitu. Karena Kalau dia juga suportif yang sih ditonton. mungkin ini deh kayaknya mungkin dia terlalu apa namanya? Terlalu asik sama bule-bule maksudnya. Bukan. Oh bukan. Tadi Karena nanya. hidupnya dia di luar negeri jadi ya nggak notice dengan hal Iya, gitu. tapi emang sesibuk itu ya kuliah di luar negeri? I don't know, maybe karena dia anaknya ini ngejar nilai gitu loh. Oh, ambis. Uh-uh. Kuliah doang kan, gak ada kerja kan? Belum sih dia, tapi dia mau kerja di situ. Oke. Tapi papa mama Anggi sudah kenal sama Adrian. Udah. Apa tanggapan mama dan papa? Tanggapannya ya nggak apa-apa, jalinin aja. Setuju. Ada lampu-lampu hijau atau masih lampu kuning? Oh nggak tahu ya. Kelihatannya. Katanya Kan Anggis sih, lebih tahu karakter ya, orang tua setuju Anggis. aja sih, maksudnya orang tua Anggis tuh yang semasa Anggis happy pasti mereka dukung gitu sih, nggak yang strict. Yang penting as long as dia anaknya baik, terus sopan, terus emang nggak neko-neko gitu loh cowoknya. Papa pasti papa. Yang penting nggak bikin Anggis sedih, sering nangis gitu. Tapi papa mama sangat selektif gak sih untuk kayak gitu-gitu? Bibit bobot bebetnya diperhatiin gak? Enggak sih, mungkin selama ini enggak ya. Kan ibaratnya Anggis secara kasta di Bali kan gak sembarangan gitu. Pasti kan orang tuh akan filter tuh. Enggak sih, paling papa tuh sama mama yang penting bisa tanggung jawab dan emang bisa melindungi anak papa mama gitu aja. Oke. Ya aku setuju. Jadi dari laki-laki tuh Anggis jangan lihat fisiknya, kayaknya ataupun apanya bilang ya, dia keturunan siapa. Kalau aku boleh bicara, laki-laki tuh yang harus kamu perhatikan tuh udah bukan fisik ataupun kayak yang penting dia baik. Ya. Baik tuh relatif ya. bukan relatif lagi, bullshit menurut aku. Semua orang bisa menjadi baik. Iya sih. Dan semua orang yang baik bisa menjadi jahat. Karena satu dan dua hal. Jadi kalau bicara baik salah besar. Bisa salah bisa bener. Buat aku cowok tuh satu prinsip. Anggis harus lihat dia punya prinsip apa enggak dalam hidupnya. Itu sangat penting, sangat fundamental. Kedua, dia tanggung jawab. Tanggung jawab sama prinsip ini masih apa ya bilang ya, masih berkesinambungan satu sama lain. Yang ketiga, dia harus bisa kasih kamu proteksi. Proteksi, bukan sebaliknya malah nyakitin atau main kasar sama kamu. Baik, kalau cowok udah punya tiga ini, silakan Anggis kasih hati Anggis. Kalau belum, jangan. Proteksi itu penting. Berapa banyak cewek jadi korban KDRT? Berapa banyak cewek jadi korban kekerasan sama temen, sama circle? Terus dia punya pacar ataupun pasangan gak bisa bantu. Baru banget kemarin viral, suami istri yang istrinya berantem, tapi suaminya ada di situ gak bisa ngapa-ngapain. Oh iya? Iya, dan aku kenal, dan aku di situ marah banget baca berita itu. Kalau baca kronologinya ya, gitu loh. Jadi kayak istri Bener-bener gak ngapa-ngapain? nggak ngapa-ngapain. Jadi Coba liatin aja. ya logikanya gini, istrinya babak belur, dihajar sama mantannya. Mantannya ini cewek juga, mantan si cowok, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Maksud gini, kalau oke gini, kalau dia oke katanya dia misahin apa segala macam, kok istri lu hancur? Yang itu I know. Masuk akal gak menurut kamu? Iya sih. Lu laki lu bro, Iya. yang lu lawan cewek, kecuali cowok dan bertiga. Iya. Lu babak belur, istri lu babak belur nggak apa-apa. Ngerti gak? Proteksi itu penting banget sih buat aku. Tanggung jawab sama tadi prinsip. Itu cari, jangan cuma kayak dia ganteng, dia cool, dia kaya, dia bikin nyaman atau baik tuh paling nggak suka aku. Kalau ciri-ciri kamu kriteria kamu apa? Baik. Iya sih. Nggak. Tapi feeling papa mama kalau ngeliat Adrian gimana? Beda dong sama mantan Anggis yang dulu. Oh. Mantan sebelumnya pasti kan orang tua punya tanggapan yang beda-beda. Malah yang mantan yang sebelumnya papa mama nggak bolehin. Nah kan, ada red flagnya tuh, berarti ada. Emang toxic sih yang Red dulu. light. Kayak mama tuh tahu Anggis sering nangis karena toxic tuh Anggis tuh nggak boleh temenan sama cewek juga, nggak boleh temenan sama cowok. Even kalau misalnya kita podcast kayak gini nih, kalau ditawain sama cowok gitu. Ini si mantan kan, bukan si mantan, Adrian kan? bukan mantan, nggak boleh. Jadi Anggis tuh nggak bisa bebas berkarya gitu, nggak bisa. Even ngomong sama cewek pun kayak dia tuh kayak nggak seneng gitu. Karena apa? Gak ngerti. Berarti dia insecure. Mungkin, nggak tahu. Cowok kalau dia itu jealousan sama siapapun, posesif berlebihan, karena dia insecure. I don't know, itu sih dulu sih yang mantan itu. Kalau cowok itu punya value dan dia tahu value dia oke. Jadi
bebasin aja cewek lu mau interaksi sama siapapun, dia nggak akan kemana-mana. Kayak parah banget sih kemarin itu, kayak sampai teman-teman cewek pun nggak boleh, kayak Anggis tuh harus, waktu itu masih di SMA ya, kayak harus update foto gitu, duduk sama siapa, harus lapor. Astaga gitu. Tuhan. Jadi Berapa kayak lama itu kayak gitu? setahun pokoknya. Di selama hubungan itu Anggis udah minta putus tapi dia nggak bolehin, nggak mau gitu. Ih. Ada satu hal Anggis tahu, terus di dalam hubungan itu ketahuan selingkuhnya tuh banyak banget. Ah, dia? Iya. Jadi Anggis tuh kayak lihat, bener-bener baca chatnya. Anggis lagi ketemu dia, terus Anggis baca chatnya, maksudnya kayak ini apa? Digepin langsung sama iya, Anggis ya? terus dia kayak yang enggak itu cuma ini, tapi Anggis waktu itu masih bocil kali ya. Yeah. Kayak yang ya udah gitu. Ya jadi belajar sih, maksudnya kayak nggak boleh sebodoh itu lagi sih gitu. Iyalah. Berarti benar ya, orang yang banyak ngatur tuh karena dia ngelakuin ya. Makanya tuh udah berapa kali, 4 kali 5 kali yang maafin itu sama cewek lain. Oh iya? Sama satu sekolahan? Enggak, karena Anggis sama dia tuh beda sekolah. Susah jadi ngejagainnya tuh. Iya. Tapi papa mama akhirnya feeling gak enak ke dia karena apa? Ngeliat Anggis nangis? Karena emang mungkin feeling orang tua aja kali ya. Dari ngeliat awal kali ya? Iya. Terus ditauin Anggis Auranya. putus sama dia, mama papa lega gitu seneng. Oh iya? Sampai mama tuh kayak, ngapain sih ketemu terus sama dia dulu waktu pacaran ya. Tapi depan mama papa dia gimana? Nice? Ya biasa-biasa aja. Oh. Tapi ya emang kalau Anggis nyadar sekarang sih kayak kok bisa ya gitu Iya, sama iya. dia. Emang kayak gitu tahu cewek tuh sering telat sadar Kayak gitu. kenapa ya mau gitu. Tapi ya udahlah, itu kan masa lalu. Iya, Sekarang kan bisa kita lihat. belajar, kan bisa Betul. belajar dari Kita sekarang mandang ke depan. Aku mau tahu nih update dari seorang Anggis ke depannya akan ada apa sih? Kalau kedepannya tetap ada single-single lagi. Yes. Pokoknya sih tetap mau berusaha aja sih. Anggis akan fokus di nyanyi apa nggak menutup kemungkinan untuk berakting, nge-host? Pengen sih Anggis berakting. Suka juga ya? Kan pernah bikin series waktu itu Iya. sama papa. Kakak acting juga kan? Acting dong. Siapa tahu kita satu proyek. Ayo dong nanti. kita syuting bareng. Atau kita nge-host bareng. Nge-host juga seru tahu. Tapi Anggis jarang, nggak pernah nge-host sih sebelumnya. Tapi kalau emang ada kesempatan pengen nyoba juga sih. Ya, Anggis kan kalau nyanyi kan ntar ada interaksi sama penonton juga kan. Sama halnya kayak gitu Sama sebenarnya nge-host tuh. Bisa Kakak lah. Udah senior soalnya. Senior enggak lah. Oh. Tidak. Yang terdekat project apa nih? Terdekat project single. Heeh. Sekarang masih workshop rekaman juga. Udah jadi belum? Udah ada 1 master. Cuma nanti bakal ada rekaman lagi. Setahu aku kalau master berarti belum jadi ya? Master udah paling terakhir. Oh, mastering tuh udah final. Terus ada beberapa workshop sama nulis lagu bareng juga. Terus masih aturin jadwal yang mana yang duluan keluar gitu sih. Oh, apa judulnya? Belum tahu. Belum tahu judulnya? Ya nantilah kita ini. Bocorin apanya gitu. Pokoknya tetap tentang percintaan. Story-nya tentang apa? Gimana story-nya? Banyak ya ini lagunya, masalahnya nggak tahu yang mana duluan keluar. Ada 3 lagu atau berapa? Ya sekitar ada 3, ada 4. Pilih Anggis yang bakal dikeluarin duluan yang mana nggak tahu? Antara satu lagi tuh masih kita workshopin. Mm-hmm. Nah kita masih lihat yang mana yang lebih better dikeluarin duluan gitu sih. Oke. Tapi udah jadi itu tentang cowok yang berubah. Kayak bisa segampang gitu melupakan kenangan yang dulu dijalin gitu. Tiba-tiba kayak kok kamu berubah gitu aja. Kayak seolah aku tuh nggak pernah ada di hidupmu gitu. Segampang itu loh kamu lupa. Ingin Ngelupain. Iya gitu. Tapi secara story masih pacaran udah dilupain atau baru putus sudah dilupain langsung? Secara pacaran sih kayak dianya udah kayak nggak mau lagi gitu istilahnya. Banyak kan misalnya cewek-cewek yang kayak atau cowok-cowok yang kayak udah pacaran terus tiba-tiba pasangannya berubah karena mungkin entah apa, kayak udah beda aja sifatnya gitu. Iya. Siapa yang ciptain? Anggis? Ada Anggisnya pokoknya, nanti kita spill. Oh iya? Iya. Belum boleh di-spill sama sekali? Oh. Aduh, bikin penasaran ini. Gak ada yang boleh di-spill. Terus yang boleh di-spill apa? Refnya mungkin? Gak boleh, belum. Gak boleh juga? Aduh, ini gimana ini? Gue penasaran ini. Pokoknya tuh lagu tentang percintaan aja. Apa relate sama mantan? Enggak sih. Enggak. Mungkin bisa dibilang, mungkin sempat dulu merasakan itu tapi nggak tahu ya sama siapa ya mungkin ya, tapi misalnya kalau relatein sama orang-orang sekitar semua pasti pernah rasain ini sih gitu. Kelihatannya sih relate untuk semua orang ya. Iya, emang sengaja sih bikin lagu yang relate sama semua orang gitu, biar orang bisa rasain apa yang pesan yang ingin aku sampaikan di dalam lagu itu gitu. Biar nyampe. Tanggalnya? Belum tahu tapi bulan ini? Bulan Maret sih rencananya. Bulan Maret. Lama ya, masih kita harus doain menunggu. aja ya guys. Pasti Kan kita jangan pasti lupa doain. promoin ya. Iya, udah ada video klipnya belum? Belum. Nah, masuk. Yang udah sih kalau video klipnya Andres Adelio trending. Apa? Kalau
penyanyi, model video klipnya Andres Adelio. Itu biasanya trending gitu. Oh gitu ya? Ya, biasanya sih trending. Bisa itu dibicarakan sama manajer saya ya? Silakan. Saya juga punya manajer. Silakan mereka berbicara. Pokoknya buat Anggis sukses, lancar semuanya. Amin. Doa terbaik selalu buat Anggis. Aku selalu menanti karya-karyanya Anggis karena jujur aku ngerasa di idol angkatannya Anggis nih salah satu orang yang paling humble, salah satu orang yang paling nice. Kayak aku minta tolong Anggis untuk datang konten dengan senang hati, dia selalu bersedia. Kayak bahkan aku udah lupa nih, ntar Anggis yang ngingetin duluan malah ya kemarin ya. Andres aku udah di Jakarta loh, kapan kita konten. Padahal aku ngomong itu kayak berbulan-bulan lalu. Sebulan yang lalu kayaknya. Udah lama gitu loh. Akunya udah nggak follow up lagi, tapi Anggisnya yang mengingatkan buat aku. Aku sangat terima kasih banyak. Suatu kehormatan Anggis bisa datang ke studio aku yang sangat sederhana ini. Enggak lah. Jadi single ya, single dan katanya Anggis mau coba berakting juga. Pengen sih. Iya harus, kamu harus explore, kamu masih muda dan Dulu potensi sempet kamu gede. main web series. Yang sama papa itu ya, papa yang buatin ya. Terus pernah main film, tapi filmnya bukan film layar lebar, tapi kayak film lokal yang tayang di Bali gitu loh. Dokumenter, Enggak, tahu ya. film festival. Kayak film buat di Bali, emang anak-anak Bali gitu. Oke. Sanggar atau apa? Enggak sih, tapi Enggak emang ya? ditayangin sempet di gedung apa gitu waktu itu. Seneng ya ngeliat, pasti seneng dong ngeliat hasil karya Iya, sendiri. tuh kayak bisa juga ya acting gitu. Oke. Ini berarti lagu belum boleh di-spill sama sekali ya? Belum. Pacar tapi udah di-spill sama dia, udah boleh. Ini tentang cinta ya podcast hari ini ya. Cinta. Karena ini yang belum aku bahas dari Anggis. Kita Tapi terakhir kenapa konten. Kandes belum punya pacar? Udah punya pacar? Bisa 1 jam lagi nih pembahasannya panjang. Belum. Tapi kalau tentang cinta Kandes kayak udah ngerti banget gitu lah ya. Pengalaman kali ya? Umur? Udah berapa kali pacaran? Aku tuh pacaran. Oh, sering HTS kali. HTS tuh ada HTS-nya, ada Kasian pacarannya. loh yang di HTS-in. Nah, semua percayalah. Kenapa ya kalau udah bahas HTS, bahas apa tuh kayak cowok yang jahat gitu. Padahal kan ada keadaan yang tidak bisa membuat keadaan sih. Oh, oke. Kadang aku HTS tuh bukan karena aku nggak mau ngakuin, kan cewek kan sensitif sama hal kayak gitu kan. Nggak mau, iya kan kayak seolah kayak lu jangan nggak mau ngakuin gue jadinya HTS, ada yang kayak gitu. Padahal keadaan. Kalau aku lebih ke mungkin pilih pasti. Maksudnya aku lebih ke fokusku sekarang bukan pacaran. Itu kali ya. Jadi ya bohong kalau bilang nggak ada yang deket itu bohong. Pasti ada aja gitu. Karena ya laki-laki umur 26 tahun hidup sendiri pasti kan ada kesepiannya gitu. Butuh diperhatiin, butuh ditanya, butuh teman bicara. Ya satu fokusku bukan pacaran dulu dan apa ya? Aku tuh takutnya nggak bisa nggak bagi waktu dengan baik. Sedangkan wanita tuh seneng banget kalau dapat waktu. Teorinya udah dapet ini. Pengertiannya udah Ngerti, dapet. makanya tapi belum ada aja kan. Belum ada. Jadi Anggis kapan nikah? Nikah dia masih Kandes LDR. duluan lah. Iya ya. Kan bener. Kalau aku nikah kamu datang nggak? Dateng lah. Aku suruh nyanyi gak? Mau dong. Betul ya? Ya. Of course. Betul ya? Bener. Guys, kita pegang janjinya Anggis. Ntar video ini di replay. Di replay, diputer, taunya pas gue nikah Anggis gak datang kan. Dihujat. Anggis makasih banyak sekali lagi. So much, Kandre. Lancar singlenya, lancar karirnya, apapun yang Anggis harapkan segera terwujud. Semoga amin. Aku juga menjadi Anggis Lova. Weh. Aku dukung semua karyanya Anggis. Anggis Terima Lova juga kasih. pasti udah nungguin nih. Sama kayak aku yang penasaran, aku juga sangat penasaran. Tapi kata Anggis suruh tunggu aja bulan Maret akan ada single terbaru. Sekali lagi terima kasih Anggis, sukses buat semuanya. Teman-teman PSK juga makasih banyak udah nonton kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode PSK selanjutnya. Bye bye. Bye.